yang aku baca quote ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya. Ya, ini kita membahas tentang materi usaha dan energi ya. Kebetulan ini persoalannya adalah soal SBMPTN tahun 2015. Oke, perhatikan teman-teman, kita langsung ke permasalahannya saja. Sebuah bidang miring kasar membentuk sudut 45 terhadap horizontal sebuah benda dengan massa 2 kg. Bergerak naik, ini kata kuncinya, bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu selama 1 detik dan menempuh jarak L sebesar 4/2 meter ya. Nah, sebelum berhenti, kemudian benda bergerak turun. Tapi kita gambarkannya dulu teman-teman. Ini bendanya dari bawah ya, karena dia bergerak. Nah, sebelum dia naik berhenti, VT-nya 0 ya kalau udah berhenti ya. Sebelum berhenti, di sini dia turun. Nah, ini anggap ini posisi 1, ini posisi kedua. Berarti kalau dia naik, V0-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, diketahui dari soal, L-nya itu adalah sebesar 4/2 meter. Sudutnya 45 ya teman-teman. Nah, kalau dia bendanya bergerak ke atas, kita harus gambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja, vektor-vektornya di sini. Kalau dia ke atas, maka gaya gesek sudah pasti ke bawah. Kemudian dalam benda keadaan setimbang itu ada gaya berat namanya ya teman-teman. W ya. Ada WX sini ya. Sini ada WY. Kalau ini 45, otomatis ini sudutnya juga 45. Ini WY ya. Nah, kita lanjut. Ini ada L karena benda bergerak dari dasar sampai ke puncak ya. Maka di sini akan diperhitungkan yang namanya ketinggian ya. Nah, karena di sini hanya punya ketinggian dan panjang lintasan, ketinggian kita berada pada sisi depan ya, depan. Sementara panjang lintasan di sisi miring, maka kalau depan per miring itu sama dengan sin. Maka kita mulai dari sini teman-teman. Sin 45 itu sama dengan depan per miring, berarti H per L. Sehingga untuk mencari ketinggian H itu sama dengan L kali sin 45. L-nya kita tahu 4/2 kali setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 ya. Ini habis 2 ya. Akar 2 habis. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Maka ini hasilnya 2 kali 2. 4 meter ketinggiannya teman-teman. Ini 4 meter. Itu untuk ketinggian. Selanjutnya, karena benda ini bergerak naik awalnya, habis itu dia turun lagi, maka ini terjadi perubahan kecepatan. Kita harus perhitungkan dulu. Ini dLBB dipercepat ya. dLBB dipercepat. Nah, kita harus tahu dLBB dipercepat, di sini ada VT ya, ada V0. Maka saya ambil aja dulu asumsinya VT sama dengan V0 plus ya A kali T. Nah, ini untuk GWB-nya. Sementara kita percepatannya belum tahu. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus cari dulu percepatannya. Percepatan balok ya. Menggunakan apa? Menggunakan hukum 2 Newton ya. Menggunakan hukum 2 Newton. Baik, sebelum ke sana kita cari dulu lah teman-teman gaya gesek biar gampang. Gaya gesek bendanya di sini berarti mu k kali gaya normal ya teman-teman. Nah,
untuk mencari gaya normal ini kan kita butuh yang namanya hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Berarti di sini gaya normal ini ya teman-teman, tegak lurus terhadap bidang. Gaya normal lawannya kan WY kan, berarti ini N kurang WY sama dengan 0, maka N itu sama dengan WY. Nah tinggal kita lanjutkan, F gesek ya, mu K kali WY, berarti mu K, WY nya saya ambil di tempat yang ini ya. Maka F gesek jadinya apa, mu K kali WY. WY itu kan mu K kali WY kan sama dengan mg cos 45 ya teman-teman. Kita lihat WY kita itu dekat dari sudut 45. Nah maka didapatkan gaya geseknya, gaya gesek sama dengan mu K, mu dalam mu aja dulu ya teman-teman, M kali G setengah akar 2. Itu untuk gaya geseknya. Oke, baru kita lanjut untuk mencari percepatan. Percepatan balok itu menggunakan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja di percepatan benda ini adalah gaya yang ada di sumbu X. Kenapa? Karena bidangnya miring, bendanya muncul sepanjang sumbu X. Apa aja gaya yang bekerja? Ada min Wx. Pasti ada yang bertanya, kenapa ini min Wx? Min Wx karena saya berasumsi benda naik ke atas, kemudian dia turun lagi, maka gaya berat itu melawan gerak mula-mula bendanya gitu. Makanya min. Begitupun dengan gaya gesek. Kenapa minus juga? Karena dia searah dengan gaya Wx. Jadi alasannya kenapa Wx? Karena dia melawan gerak benda mula-mula gitu, gaya beratnya. Ini M kali A. Maka kita bisa cari ya, berarti ini W itu Wx min EMG sin 45 ya, dikurang gaya geseknya tadi mu K. Nah ini teman-teman, kali setengah mg akar 2 sama dengan M kali A ya. Nah, kalau kita lanjutkan, ini mg nya sin 45 kan setengah kan, setengah akar 2 berarti setengah akar 2 mg. Ini bisa kita keluarkan ya teman-teman, karena kan ini sama nanti ini dengan ini kali ya satu. Karena ini berarti tambah jadinya ya, supaya ini minus kali muka. Jadi teman-teman ya, sama dengan M kali A. Maka ini habis ya teman-teman. Nah maka min setengah akar 2 kali 10, ini mampus 5 ya. Maka A itu diperoleh adalah min 5 akar 2 kali 1 tambah muka, itu sama dengan A. Jadi ini ya teman-teman nilai A nya, percepatannya. Nah sehingga dari A ini kita dapat mencari berapa P0 nya. Nah itu makanya saya arahkan ke A dulu. PT nya kan 0 nih, kalau udah puncak 0. P0 ini yang kita cari, A nya min 5 akar 2 kali 1 tambah muka ya teman-teman. P nya 1 kan. Nah sehingga dapatkan P0 saja. Ini plus jadinya ya, plus kali minus, minus pindah belaskan plus jadinya. Berarti P nya 5 akar 2 kali 1 tambah muka. Nah itu teman-teman, ini untuk P0 nya. Jadi begitu ya, saya kotak-kotakin aja teman-teman biar tahu FG ini nih.
agar kita gampang nanti untuk mencari berapa usaha yang dikerjakan oleh bendanya. Oke, karena nggak mau, kita mulai ke halaman 2 ya. Saya lanjutkan. Nah, setelah semuanya kita dapatkan, panelnya udah, kita masuk lagi ke, karena tadi yang ditanya adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya gesek benda, maka kita masuk pada hubungan. Nah, ini materinya ya. Hubungan usaha dan energi mekanik. Nah, apa hubungannya teman-teman? W itu adalah delta EM, perubahan energi mekanik. Artinya apa? Ya, EM2 kurang EM1. Gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kita tahu usaha itu kita buatlah M2. M2 kan berarti EK2 tambah EP2. Nah, itu kurung ya. EM1 berarti EK1 tambah EP1. Itu kurung. Maka UI saja sama dengan, nah, kita lihat. Saya gambar ulang aja di sini biar nggak bolak-balik. Tadi benda mula-mula di bawah. P0-nya tidak sama dengan 0. Sampai dia mau ke atas, VT-nya sama dengan 0. Berarti ketika dia di bawah, itu yang 0 adalah energi potensialnya. Kenapa? Karena dia tidak punya ketinggian. Dan ketika dia di atas, itu yang 0 adalah EK-nya. Kenapa? Karena VT-nya adalah 0. Jadi gitu ya. Maka di sini EK2 ini 0 ya. Tambah EP2, ada ya EP2 ya, karena dia udah ketinggian, berarti ini MGH saja. Nah gitu ya teman-teman. Kurang EK1. EK1 ada setengah EP kuadrat, tapi EP1 nggak ada karena dia tidak ada ketinggian. Itu ya teman-teman. Sehingga usaha itu sama dengan MGH dikurang ya setengah MP kuadrat. Nah, jadi kalau kita balik ya teman-teman, bisa W ya kurang MGH sama dengan min setengah MP kuadrat, supaya gampang kedua ruas ya kita kali dengan minus. Berarti ini jadinya apa? W tambah MGH setengah MP kuadrat. Nah gitu ya teman-teman ya. Baru kita masuk ke ininya. Maka setengah MP kuadrat W nya. Nah usaha ya, usaha itu berarti kan kita yang diminta tadi usaha yang dikerjakan oleh gaya gesek. Maka di sini usaha kan kita tahu kan, W itu kan sama dengan gaya kali perpindahan. Maka gaya gesek kali perpindahnya kan L, sepanjang L tadi kan teman-teman, ini L kan, nah, kali L, itu aja teman-teman. Tambah MGH, MGH ya. So, kalau kita lanjutkan setengah MP kuadrat. Nah, tadi kita tahu FG nya udah dapat. FG nya itu berapa tadi? FG nya itu adalah setengah mu MG kali akar 2. Nah ini kali 4 akar 2. Nah ini harus kita eksekusi dulu teman-teman biar gampang. Akar 2 kali akar 2 2 ya. Berarti ini habis ya teman-teman. Kan 2 bagi 2 habis. Tambah MGH. MG hanya di 4 ya teman-teman. Nah berarti ini setengah MP kuadrat ya. Lanjut. Berarti ini mu M kali G. Nah, kali 4 tambah 4 MG. Nah ini ya teman-teman, kita mencari nilai mu nya. P nya kan tadi dapat ketika dia di awal, karena ini P1 ya. Nah, P1 karena P yang di sini teman-teman. P0 nya tadi kita udah tahu ya, P0 itu adalah, kita masukin aja lah ya, setengah M. P0 tadi 5 akar 2
kali 1 tambah mu k ya teman-teman. Nah, sama dengan mu k mg 4 tambah 4 mg. Itu ya teman-teman ya. Ini dikuadratkan, sorry, ini dikuadratkan. Kenapa? Karena dia kuadrat. Nah, persoalan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan kedua ruasnya dulu teman-teman. Kita tinggal kuadratkan pun boleh. Ini M, ini sih bisa coret ya karena ini sama-sama ada M. Nah, oke, tinggal masukin nilai G-nya. Setengah 5 akar 2 dikuadratkan berarti 25, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Jadi ya teman-teman ya. Nah, 1 dikuadratkan tetap 1 tambah mu k kuadrat. Nah, ini kan tetap nih. Berarti ini habis ya, teman-teman. Ini mu k 4 kali gravitasi 10 tambah 40. Kita langsung aja lah ya. Kan kita tahu juga tuh gravitasi itu 10. Berarti saya ulang lagi, ini 40 langsung ya teman-teman karena dikali G. 40 tambah 40 sama-sama dikali G teman-teman. Nah, kita dapatkan berarti ini 25 ya kali kita ini aja dulu ya. Ini 40, ini 40, berarti kita olah aja lebih gampang. Ini berarti jadinya 40 kali 1 tambah mu k ya teman-teman, kan sama nih. Kita keluarin aja 40-nya. Ini 25, 1 tambah mu k kuadrat dikuadratkan. Itu kan? Oke, gampang aja teman-teman. Biar kita ini kan. Sini aja lah saya sambung biar nggak banyak makin tepat. Maka jadinya apa? 1 ditambah mu k dikuadratkan itu sama dengan 40 per 25 ya kan, dibagi 1 dikali 1 tambah mu k. Nah, ini ya teman-teman, 40 dengan 25 sama-sama bagi berapa kira-kira? 40 bagi 25 berarti ini 1 tambah mu k dikuadratkan 40 berarti sama-sama dibagi 5 ya, berarti 8 per 5 ya, 1 tambah mu k. Ini karena kuadrat, ini coret aja ke teman-teman, bilang ini kan, berarti ini mu k sama dengan ya 8 per 5 dikurang 1 jadinya 3 per 5 ya kan, atau 0,6. Nah, dapat ya mu k nya 0,6 teman-teman. Mu k nya sudah dapat 0,6. Nah, maka terakhir yang ditanya adalah usaha. Ya tinggal masukkan aja ke persamaan usaha. W itu kan F gesek kali S. S tadi tahu 4 akar 2 ya. FG nya itu berarti kan mu k dikali gaya normal. Gaya normal kan sama dengan WY jadi teman-teman ya, mg cos delta ya. Gaya normal kan WY ini kan 45 ini. Nah, tinggal kalikan aja 0,6 kali mg cos 45 kali 4 akar 2. Nggak muat ya. Kita geser ya teman-teman ya.
ke sini lah sama dengannya. Berarti mu K Mg cos 45 kali 4 akar 2 ya. Ini kan 0,6. Mg nya 2 kali 10 cos 45 setengah akar 2 kali 4 akar 2. Nah itulah dapat usahanya teman-teman. Ini habis berarti 6 kali 0,6 kali 10 6 akar coret habis tinggal 2 kan, akar 2 kan 2 kali 4 8, maka usahanya yang dikerjakan adalah gasnya adalah 48 joule. Itu ya teman-teman ya, maka usaha yang dikerjakan adalah 48 joule ya. Jadi ini memakai beberapa konsep ya, karena dia dalam bentuk persoalan SBMPTN ya. Beginilah kira-kira soal-soal SBMPTN teman-teman ya. Ini kenapa kelihatan panjang, ini bisa sih kalian lebih sederhanakan lagi, karena ini hanya menjelaskan tentang konsepnya biar kalian paham. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.